Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Mawe Channel. Dan untuk video kali ini aku akan membahas patahnya noken as silinder kopku yang kemarin, teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas masalah ini ya. Yang pertama, daripada nanti ada yang bertanya ciri-cirinya bagaimana ketika noken as patah. Oke, jadi kalau ciri-cirinya itu ya nggak tahu, teman-teman. Ya, ciri-cirinya istilahnya kalau mau patah itu bagaimana nggak tahu. Tapi yang jelas kemarin itu gini. Jadi sebelum aku bongkar, ini aku mau cerita ya. Di sini sebelumnya di sini aku mau cerita mengenai logika saja. Jadi nggak apa ya. Bukan kita mengandai-andai. Oke, logikanya jadi seperti ini, teman-teman. Kemarin itu pelan banget ya. Jadi posisi aku itu pelan, terus mau melangkah di posisi tidur. Untuk ban depan, roda depan itu sudah melangkah posisi dari posisi tidur itu. Kemudian tiba-tiba mati, teman-teman. Nah, setelah mati itu aku curiga. Jadi curiganya jadi seperti ini karena aku sudah pernah mengalami putus noken as. Putus timing bell. Nah, jadi waktu kemarin itu aku lihat timing bell dulu, teman-teman. Alhasil aku lihat timing bell masih utuh dan akhirnya aku coba starter. Mungkin ada kendala lain. Nah, setelah aku starter itu, pada waktu starter itu mesin berat. Pertama mesin berat, kedua sedikit ginjal ya, teman-teman. Jadi pada waktu aku starter cekek itu ginjal mesin. Nah, itu aku belum mengerti. Terus aku coba lihat pengapian, dan pengapian itu waktu aku starter itu muncul hanya sekali, setelah itu nggak ada. Nah, kemudian aku coba cari coil. Nah, coil aku ganti, tetap saja nggak ada listrik. Terus yang kedua, aku pasang delco punya temen, satu set utuh ya. Aku pasang, ternyata juga tidak ada listrik. Nah, kemudian aku curiga, apa mungkin putus noken asnya. Jadi coba aku lihat dan ternyata benar. Jadi di sini, teman-teman, ini putusnya noken as di sini. Jadi makanya ini bisa aku putar. Untuk arah di timing bell ini bisa aku putar. Nah, bisa aku putar ya. Karena ini putusnya di sini, Nah, untuk itu kenapa kok tidak ada arus listrik sama sekali? Ya karena di bagian ini kan pemutar delco, teman-teman ya. Jadi pemutar delco, karena delco tidak putar dan yang putar hanya ini, teman-teman. Karena timing bell masih utuh. Ini berputar dan yang ini itu tidak bergerak sama sekali. Akhirnya kan nggak ada listrik sama sekali. Oke, dan di video ini aku mau coba menggali indikasi-indikasi apa penyebab putusnya noken asku. Oke, sekarang kita bongkar ya, teman-teman. Sebelum kita bongkar, coba biasanya itu, jadi ini logika saja ya. Di sini ada empat dudukan. Satu dari kanan saja, karena menghitungnya kita itu dari arah timing bell nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, karena ini putusnya tepat di sebelah sini, artinya di sini aman. Di dudukan itu oli pasti ada. Ini aman ya, ini aman. Di sini juga aman. Oke. Nah, logikanya karena ini putusnya di sini, ini biasanya ya bukan biasanya, ini logika saja. Logika mungkin
ini nggak ada oli, jadi bisa jadi ini apa ya, menggerus karena besi dengan besi akhirnya kan menggerus nih, ini menggerus akhirnya ya jadi satu, akhirnya nggak bisa muter dan akhirnya putus di sini karena penggeraknya itu sumbernya dari sini teman-teman. Oke, jadi di sini antara di sini atau di sini, coba kita lihat ini nanti ada olinya atau enggak, ada olinya atau kering ya. Coba kita bongkar dulu ya teman-teman. Kita bongkar satu-satu. Oke, jadi aku pernah ngalamin nih teman-teman, tapi bukan putus noken as ya. Waktu itu pernah ngalamin setelah pasang langsung aku pakai menuju ke Pasuruan sampai pakai Saji Malang itu mobil tidak bisa jalan lagi dan di starter juga tidak bisa. Dan setelah aku lihat dulu itu di bagian ini yang dudukan ini tidak ada oli, jadi satu, istilahnya ngeluntung noken as sama dudukan ini ngeluntung jadi satu. Kita lihat untuk yang ini. Untuk video kali ini sedikit panjang biar jelas semuanya, biar teman-teman bisa tahu indikasi apa atau penyebabnya apa kok bisa putus noken as. Jadi di sini kita cari yang logika saja ya teman-teman. Jadi aku nggak mau mengandai-andai kesalahan inilah kesalahan itulah. Di video ini cuma mau lihat kira-kira apa penyebabnya bisa putus. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman, aku ini bukan bengkel ya, cuma sekedar pengalaman yang ingin belajar bengkel saja. Jadi paling nggak tahu lah tentang permesinan Civic Wonder karena aku sendiri penggemar Civic Wonder. Jadi paling nggak aku bisa mengerti untuk menanggulangi. Nah, menanggulangi itu apa ya? Ya kalau seandainya si Black Civic Wonderku itu rewel di jalan atau trouble di jalan, itu paling nggak tahu lah fungsi-fungsi dari permesinan Civic Wonder. Oke, kita bongkar ya. Oke, kita bongkar. Nah, ini namanya apa ya teman-teman? Aku nggak tahu ini. Ngertiku ya iki sing tinggi nutuk klep wes. Nggak tahu ini apa namanya. Yang penting kita bongkar aja. Yang aku tahu cuma ini dudukannya ini noken as. Oke, di sini kita sama-sama belajar. Oke nih, aku jelaskan kenapa tadi waktu aku starter itu mesin terasa goncang. Jadi di sini teman-teman, putusnya ini yang pasti tidak rata ya. Karena putusnya ini tidak rata seperti kita menggergaji lurus gini. Yang pasti kalau ini berputar itu di sini pasti tergerus karena tidak rata. Makanya mesinku pada waktu itu goncangnya itu luar biasa. Nah, nih. Oke. Dan di sini pun lancar teman-teman, kelihatan lancar. Jadi indikasi yang pertama yaitu di sini tidak keluar oli atau olinya tidak mengalir, itu kemungkinan ini terbantahkan. Nah, ini terbantahkan ya. Ini menurutku loh ya, ini terbantahkan kalau ini indikasinya tidak ada oli yang naik. Karena ini diputar, ini lancar.
ini lancar dan ini pun juga lancar. Oke, tapi kita bongkar saja biar tahu semuanya. Tekniknya bongkar ini gimana suhu? Nah, nih untuk yang pertama, dudukan yang tengah ini ada olinya nih teman-teman. Tuh jelas kan, jelas ada oli. Kita putar-putar nggak ada gerusan sama sekali, nih nggak ada gerusan ya. Oke, terus kita bongkar lagi yang tengah. Oke, nah indikasi terbantahkan juga karena ini oli juga naik nih, licin sekali. Oke, dan karena ini juga enak, ini pasti juga akan terbantahkan nih teman-teman kalau indikasinya oli tidak naik. Oke, dan ini terbantahkan juga nih teman-teman. Ini ada oli ya, basah, dan ini pun juga basah. Oke, dan kita akan bongkar yang ini ya, karena ini yang jelas kemarin karena ini yang jelas kemarin itu muter, jadi ini pasti aman nih teman-teman. Kita bongkar saja semuanya. Oke, ini jelas ada oli, ini ada oli. Oke, nah kita bongkar ya. Ini, oh ya kan basah kan, tuh ya kan basah nih. Oke, jadi indikasinya terbantahkan semuanya. Jadi yang jelas ini kemarin itu aman untuk oli, semua naik aman karena sudah kita lihat bersama-sama. Dan kenapa kok bisa putus? Ya kalau menurutku ya memang waktunya putus, dan kebetulan putusnya waktu dipasang di Civico. Nah, jadi nih, jadi kesimpulannya ya seperti inilah. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah ya mungkin karena waktu sobeknya pas terpasang di si black. Oke, jadi seperti ini putusnya kemarin ya teman-teman. Ini putusnya kemarin, ini nggak tahu ini seperti cor ya, seperti cor tapi nggak tahu lah. Oke, yang tahu yang menciptakannya ini, yang dari Jepangnya mungkin ya. Oke, dan ini putusnya. Oke, cukup sekian ya buat teman-teman semuanya. Ini sekedar pengalaman, dan untuk video ini aku juga nggak akan menyalahkan siapa-siapa, karena ini memang sudah waktunya. Jadi mikir yang positif aja. Ini memang sudah waktunya, putusnya itu di Civic Wonder punya aku, jadi di si black pada waktu putusnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan buat teman-teman pecinta Civic Wonder semuanya. Dan terima kasih sudah mensubscribe, sudah mengikuti channel ini ya, di Mewek Channel. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mantap.